Selamat berjumpa lagi, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing suatu hasil penelitian yang berjudul analisa faktor yang menjadi daya tarik pasar swalayan Glail. Pendahuluan, toko swalayan adalah suatu toko yang lebih besar daripada toko konvensional, di mana konsumen dapat mencari, memilih, dan membeli barang atau produk yang menjadi kebutuhannya dengan tanpa dilayani oleh pegawai swalayan, selanjutnya membayar di kasir. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang berbelanja pada suatu pasar swalayan, seperti misalnya harga yang relatif lebih rendah dari umumnya, barang yang tersedia banyak macamnya, suasana yang bersih dan nyaman, adanya tempat parkir yang nyaman, dan sebagainya. Belael adalah salah satu pasar swalayan yang berada di wilayah Tebet, terlihat banyak dikunjungi oleh konsumen. Permasalahan penelitian, faktor apakah yang membuat konsumen tertarik untuk berbelanja di pasar swalayan tersebut? Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Responden yang dipilih secara random sebanyak 54 orang. Sebagai responden adalah konsumen yang berbelanja di Glawel. Metode analisis menggunakan faktor analisis. Definisi variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah harga sebagai X1, potongan harga, X2, kualitas produk yang dijual, X3, kenyamanan ruangan, X4, penataan ruangan dan produk, X5, kelengkapan fasilitas tambahan seperti WC, ruang tunggu, X6, keramaan pelayanan, X7, kemudian mencapai lokasi, X8, 9, faktor gengsi sebagai X9, fasilitas parkir sebagai X10, keanekaragaman produk yang dijual sebagai X11, adanya alternatif sistem pembayaran kartu kredit sebagai X12, keamanan di lokasi swalayan sebagai X13, keluasan bergerak dalam ruangan sebagai X14, kecepatan pelayanan sebagai X15. Gradasi persepsi konsumen adalah 1 jelek sekali, 2 jelek, 3 sedang, 4 baik, 5 sangat baik. Hasil dan pembahasan. Hasil dari 54 responden itu kemudian sebagai eh, analisa deskriptifnya adalah seperti ini. Ya, di sini adalah nilai rata-ratanya, berarti ini eh, respon dari responden yang 54 tersebut adalah berkisar antara 2 sampai 4 ya. Karena di sini ada 2,44, 2,35, kemudian ada 3,09, 3,02 dan seterusnya ya. Jadi itu adalah respon dari responden. Ini adalah standar deviasinya dan ini adalah jumlah respondennya. Kemudian karena ini dengan menggunakan faktor analisis, maka nilai KMO-nya itu nilai Kaiser-Meyer-Olkin-nya sebesar 0,676, lebih besar dari 0,6, sehingga data itu diyakini dapat dilakukan faktor analisis. Kemudian Bartlett Test of Sphericity, yaitu dengan nilai chi-square-nya 544,220 dengan signifikan levelnya pada 0,00. Jadi signifikan untuk bisa dilakukan faktor analisis. Kemudian hasil dari faktor analisis adalah total variant explain yang menjelaskan adalah berapa persen responden dari responden pada suatu kelompok variabel. Yaitu di sini terdapat ada 4 komponen, yaitu yang mempunyai nilai varians, yaitu di mana komponen 1 direspon sebanyak 33,52%, kemudian komponen 2 direspon sebanyak 13,24% responden, kemudian kelompok ketiga atau komponen ketiga adalah sebanyak 10,97% responden, kemudian kelompok 4 atau komponen 4 direspon oleh 9,58% responden. Total dari varian eksperimen ini adalah 67,325%, lebih besar daripada 0,6, sehingga boleh dikatakan faktor analisis ini valid atau dapat dibenarkan. Nah, selanjutnya adalah dilakukan perhitungan rotated component matrix, yaitu di mana pada komponen-komponen ini akan berkelompok pada komponen-komponen tertentu, yaitu ada 4 komponen, yaitu komponen 1, 2, dan 3. Karena datanya ada 54, maka
di sini ada batasan faktor loadingnya, yaitu batasan faktor loadingnya kalau 54 itu berarti yang ini. Ya, berarti adalah batasan faktor loadingnya adalah 0,75 untuk suatu variabel masuk ke dalam ya, terpilih dari suatu komponen tertentu. Sehingga dengan batasan 0,75 ini maka untuk faktor satu itu adalah XG1, kemudian XG2, kemudian XG4 karena lebih besar daripada 0,75. Kemudian di sini adalah XG12, XG13, kemudian XG14. Jadi ada 6 variabel yang terkelompok dalam kelompok satu. Kemudian dalam komponen 2, di sini dalam komponen 2 di sini ada di sini XG10. Ya, ini 0,75 ya, mendekati ya, jadi dibulatkan menjadi 0,75. Yang selainnya adalah tidak terpilih untuk komponen 2. Kemudian untuk komponen 3 yang terpilih adalah di sini yang di atas 0,75 adalah XG8, yaitu 0,853. Sedangkan pada komponen 4 ini tidak ada variabel yang terpilih dalam kelompok atau dalam komponen 4 karena tidak ada nilai korelasinya atau nilai faktor loadingnya yang lebih besar dari 0,75. Nah, dengan demikian maka hasilnya adalah variabel yang terekstrak pada komponen satu itu adalah X4, X14, yaitu keluasan bergerak. Berarti ini adalah yang dinilai oleh responden, ini adalah yang terbaik atau yang menyebabkan mereka senang berbelanja di swalayan tersebut. Kemudian X12 ada alternatif pembayaran, mereka senang ada alternatif pembayaran. Kemudian X13 keamanan, yaitu keamanannya ya, baik ya menurut tanggapan persepsi responden. Kemudian XG4 yaitu kenyamanan, kemudian XG2 adalah potongan harga, kemudian XG1 harganya. Jadi inilah ada 6 variabel yang dimana konsumen tertarik untuk berbelanja di pasar swalayan Glael yang paling utama. Faktor kedua atau komponen kedua yaitu adalah yang menjelaskan bagaimana responden itu senang berbelanja itu karena XG10 ada fasilitas parkir. Jadi alasan yang nomor 2 itu adalah fasilitas parkir. Kemudian alasan yang nomor 3 berbelanja di swalayan itu adalah XG8, itu adalah kemudahan mencapai lokasi ya, karena memang lokasinya terletak strategis di jalan raya atau jalan besar, kemudian bisa dicapai dari berbagai lokasi. Kemudian pada X4 tidak terdapat variabel yang diekstrak ya. Dengan demikian maka dapat di suatu kesimpulan dari 15 variabel tersebut hanya dari 15 variabel tersebut yang hanya terpilih adalah 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Ada 8 variabel yang terpilih. Kenapa? Alasannya orang berbelanja di pasar swalayan tersebut, di mana alasan tersebut terekstrak dalam 3 komponen, yaitu komponen utama adalah alasan yang paling utama, kemudian komponen 2 adalah alasan yang nomor 2, kemudian yang komponen ketiga adalah alasan yang nomor 3. Nah, dengan demikian maka kesimpulannya adalah alasan pertama seseorang berbelanja senang di pasar swalayan tersebut adalah di mana pasar swalayan tersebut mempunyai ruangan yang leluasa untuk bergerak, adanya alternatif pembayaran dengan kartu kredit, keamanan yang terjamin, kenyamanan untuk berbelanja, mulai memberikan potongan harga dan harganya cukup terjangkau atau lebih murah pada umumnya. Kemudian alasan keduanya adalah karena tempat parkirnya yang leluasa dan nyaman. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena dapat dicapai atau dapat dicapai dari berbagai arah. Nah, demikianlah hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi alasan kenapa orang berbelanja ke suatu pasar swalayan. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi dan bisa tentunya dikembangkan, tentunya juga bermanfaat. Terima kasih setelah menyaksikan video sharing saya. Salam sehat selalu.